Oke, jadi sebenarnya hari ini kita nyantai aja kok. Jadi sebenarnya cuma buat ngasih fasilitasi aja buat rekan-rekan, karena kemarin kan tidak semua dosen sempat hadir kebetulan di apa namanya di praktikum. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian ada pertanyaan yang mungkin masih kalian kurang nangkep tentang apa namanya scope dari project. Ini adalah tempat untuk membahas itu. Kita ada waktu pokoknya sampai jam 11. Jadi kalian kalau mau bertanya tentang project kalian sendiri, misalnya apakah problem statement seperti ini dan product visionnya udah bagus, itu silahkan. On cam dulu bentar boleh nggak? Bentar aja. Pengen ngelihat muka-mukanya. Itu Kanebo Kering siapa ya Allah ya Robi? Oi, Halo Pak, itu Kanebo Kering. nama tim Pak. Kemarin habis Oh ngobrol pantesan. juga. Ini kompak lagi ya. Ini emang tiap rapat tim begini, Kanebo Kering tulisannya. Kalau buat kalau buat dokumentasi aja sih Pak. Ya lumayan sih. Apa nanti suruh wajibin pakai ini aja, Mam, pas praktikum. Oh Masih iya Bikin Pak. bikin apa? bikin Bikin background tim ya Pak. iya, Bisa di pas sesi presentasi nanti. iya ini inspiring sekali ini. Nah, maksudnya apa namanya? Ngeliatin kekompak. Tapi beneran bertiga ini satu tim. Iya Pak bertiga. Oh, luar biasa Anda. Oke, jadi intinya kan kalian diminta kita udah ngasih ini ya, ada apa namanya? Ada kayak 6 topik. Itu tujuannya apa? Supaya kalian idenya nggak terlalu menyebar, lari kemana-mana. Karena selama ini yang terjadi adalah ketika idenya itu kita bebaskan, itu random banget topik-topiknya gitu. Bahkan banyak topik-topik yang mungkin jadinya eh, dan itu satu sisi jadi random. Yang kedua adalah memang mahasiswa jadi bingung gitu karena terlalu banyak pilihan. Karena kita tahu ya sedikit pilihan kadang dilema, kebanyakan pilihan pun juga dilema. Tadinya saya pengen 4, cuma karena ada beberapa diskusi di apa namanya di grup sama tim yang lain, akhirnya di-expand dikit jadi 6. Moga aja nggak kebanyakan. Nah, jadi intinya adalah satu pesan yang harus kalian pegang bahwa kalian akan jangan terlalu cintai apa yang jadi solusinya sebenarnya. Jadi kalian kan sebenarnya nanti akan mendiscover sebuah problem atau permasalahan, kemudian kalian akan coba buat solusi dari permasalahan tadi. Nah, fokusnya itu adalah ke problem solving-nya sebenarnya. Jadi kalian membuat produk apapun, kalau dalam IMK kalian membuat interaksi apapun, itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi fokusnya ke permasalahannya, jangan fokus ke apa namanya ke produknya. Nah, oleh karena itu nanti ini saya lupa malah ada satu slide yang harusnya saya masukin. Saya edit bentar. Ada satu slide lagi yang harus saya masukin di sini. Nah, sehingga ini sebenarnya ada bahan juga buat nanti malam, nanti sore yang Satria Data pembinaan. Oke, nah sehingga yang kita pengenin adalah setelah kalian nanti udah nentuin, kayaknya kita akan berangkat di problem yang mana, di kategori yang 6 tadi. Setelah itu harapannya adalah kalian bisa melakukan proses seperti ini. Jadi ketika di bagian awal, ketika kalian mau milih problem, maka kalian harus melakukan diverging. Jadi kalau misalnya kalian, sepertinya kita tertarik yang tentang kuliah deh. Nah kalau tentang kuliah ini, kita enaknya mau pakai apa? Caranya, kita mau bahas tentang problem yang seperti apa di kuliah online. Di situ kalian harus ngeluarin banyak ide. Jadi ketika Anda menuliskan problem statement, makanya kita sempat bilang juga problem statement ini tulis aja seadanya dulu, tapi nanti baru akan fix di pertemuan kelima, seingat saya. Itu adalah supaya bisa memberikan waktu bagi kalian untuk diverging. Jadi kalian bisa ngide banyak, nanti akan diajarin oleh Imam dan kawan-kawan di tim asisten, itu ada tekniknya, ada beberapa, ada 5 why, kalian bisa pakai desk research dan yang lainnya. Baru setelah itu, kalian masing-masing melakukan itu di tim,
Kemudian di antara tim kalian coba sampaikan hasilnya. Kemudian setelah itu kita diskusikan mana yang kira-kira menarik untuk dipilih. Jadi kalian punya banyak possibility, kalian bangkitkan, ini topik ini menarik, oke kita kumpulin dulu aja. Baru setelah itu kita coba kelompokkan, dan kita coba voting. Kira-kira mana problem yang akhirnya mau kita pilih. Nah ngomong-ngomong, karena sudah terikat dengan itu, saya kayaknya saya lupa benar ini harusnya saya menaruh slide ini dari slide yang lain. Jadi sekalian aja saya pasang. Saya paste without formatting. Oh, jadi nggak ada. Oke, saya copy aja nih satu-satu. Padahal nih sebenarnya topik buat esai, tapi sebenarnya perlu juga sih buat kalian buat ditaruh. Nah jadi nanti itu akan ada beberapa teknik yang akan diajarin. Jadi nanti misalnya yang pertama, ketika kalian udah milih suatu topik, ada problemnya udah jelas, yang kalian pilih dari 1 sampai 6, coba masing-masing gunain metode-metode misalnya kayak Crazy 8 gitu misalnya. Coba bangkitin ada 8 problem apa yang kalian rasakan di bidang tersebut. Kemudian setelah itu yang bisa kalian lakukan adalah kalian coba diskusi dengan tim. Kalian pakai FigJam atau mau pakai Jamboard atau mau pakai Miro segala macam silahkan. Kalian bisa buat sesi diskusi kecil sekitar 15 menitan. Kemudian kalian tempel-tempel semua yang kalian temui masing-masing. Jadi problem-problem apa yang kalian sering rasakan ketika lagi kuliah online misalnya. Kalian tumpuk jadi kayak sticky notes di Jamboard, kemudian kalian kelompokkan. Jadi kalian kelompokkan masalah-masalah yang mirip, mungkin kamu sama teman kamu punya masalah yang serupa, kalian kumpulin, deketin. Setelah kita jadi kelompok-kelompok, ini namanya affinity diagramming, nanti kalian bisa voting setelah itu. Jadi kira-kira bagian yang mana yang kita akan coba solve lebih kecil. Nah, jadi pada bagian ini kita melihat bahwa ada proses kita mencoba nyebar. Kita mencoba melihat ada banyak possibility. Ini yang kita sebut tadi diverging. Tapi setelah itu, kita coba kumpulkan apa ya hasil penelaahan kita, apa hasil pemikiran kita. Kemudian setelah itu kita coba kelompokkan. Ini adalah proses converging tadi. Kemudian setelah itu kita pilih jadi satu problem yang akhirnya mau kita tulis sebagai problem statement. Kebayang ya jadinya ya alurnya ya. Makanya tadi diagram ini kuat banget. Jadi kalian punya diverging, kalian nyebar, setelah itu kalian converge lagi, sampai akhirnya kita dapat 1 atau 2 problem yang menurut satu tim itu adalah problem yang menarik buat diselesaikan, dan dia adalah problem yang sangat penting untuk diselesaikan. Nah, apa gunanya kita diverging? Supaya kita memperluas sudut pandang kita. Supaya kita bisa mengurangi asumsi. Karena biasanya kita begitu udah ngide sekali, kita nggak mau berpikir untuk melihat ide yang lain. Ini untuk mengatasi itu. Karena yang terjadi adalah ketika kita pegang ide pertama kita, yang sering terjadi adalah jangan-jangan ide pertama ini adalah ide yang mungkin semua orang udah tahu. Jangan-jangan problem ini semua orang udah tahu, udah banyak yang ngerjain, terus buat apa kita ngerjain? Padahal kalau kalian ingin buat produk nanti, mau bikin startup, mau bikin apapun itu, kalau kalian membuat sesuatu yang orang lain sudah lakukan, itu effortnya luar biasa besar. Karena kalian udah punya saingan yang mungkin udah established. Jadi kalau kalian misalnya pengen bikin ojek online, udah banyak. Bahkan lawan kalian tuh unicorn gitu. Gimana caranya kalian bisa menang lawan mereka? Karena kalian dari modal uang itu udah kalah, modal user base udah kalah, mereka udah punya brand, udah punya nama. Nah, tapi mungkin ada celah-celah yang mereka belum dapat gitu. Yang hubungannya tentang transportasi online. Di situ kalian coba masuk. Nah, cara dapetinnya gimana? Diverging tadi. Jadi kalau biasanya ada si Panji Pragiwaksono ada satu kalimat menarik juga. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu kalimat yang luar biasa. Nah, nyari keunikan tadi
itu butuh diverging. Itu prinsipnya. Jadi nyari problem yang mau diselesaikan pun itu butuh diverging. Nah, nanti setelah ini, setelah kalian sudah dapat problem statement, maka yang harus kalian buat berikutnya adalah vision statement. Jadi kalau product vision statement itu adalah tentang kalian pengennya ujung-ujungnya bikin produk seperti apa. Nah, ketika kita mutusin ada produk, berarti kan kita mikirnya dari solusi kan. Nah, ketika mikir solusi, lagi-lagi sama, jangan terjebak dengan apa yang kalian pikirin pertama. Makanya di sini ada bagian gunung kedua, yaitu kita lakukan diverging lagi. Jadi ketika kalian udah mutusin, kayaknya problem ini deh yang kita ambil, oke. Nah, sekarang gimana caranya kita, sekira-kira solusi apa yang mau kita buat? Nah, caranya gimana? Caranya adalah, ya udah kita brainstorming lagi, coba masing-masing pikirin 8 cara untuk menyelesaikan ini. Bisa pakai crazy egg yang tadi. Kemudian masing-masing nge-sketsa, kemudian akhirnya dipresentasiin di depan tim. Kalau solusi gue 8 kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau lu gimana? Kamu gimana? Begitu semuanya presentasi, yuk kita mikir, kita kelompokin. Mana solusi yang mirip-mirip? Udah dikelompokin, terus kita milih. Solusi mana yang kira-kira yang paling bagus. Bahkan kalian bisa mix solusi-solusi yang kalian udah dapat. Jadi apa namanya, ada proses diverging dan converging yang terus terjadi. Nah, setelah kalian udah dapat visionnya, kalian udah dapat gambaran, oh kita ujung-ujungnya mau seperti ini, akhirnya kalian dapat ada satu produk yang udah tergambar visionnya di sisi kalian. Nah, di situ kita converging lagi. Nah, itulah nanti akan dibuat jadi prototype, dan itu yang akan di-testing. Nah, itulah kenapa di IMK kalau kalian lihat, mungkin agak beda sedikit dengan mata kuliah lain yang pertemuan 3 udah bisa ngoding langsung. Di kita lebih banyak, bayangin 7 pertemuan, dari pertemuan 1 sampai 7 sama sekali nggak ada prototyping. Gitu. Isinya lebih banyak diskusi, brainstorming, kegiatan-kegiatannya. Karena tujuannya untuk diverging dan converging ini. Ya, jadi tolong pegang ini. Jadi jangan sampai nanti kalian terjebak pada satu problem saja, terjebak pada satu product statement saja. Memang ada resiko ketika kita rancang formnya yang harus kalian isi, di situ kan ada kategori problem, terus ada problem statement, kemudian ada product vision. Yang saya pahami adalah ketika itu saya buat itu, yang saya khawatirkan adalah ketika kalian ngisi, kalian merasa yang diisi itu udah fix. Padahal belum. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di bagian readme-nya, saya udah bilang bahwa ini masih bisa diganti bahkan sampai pertemuan kelima. Harapannya adalah adanya proses ini, diverging dan converging. Jadi at least kalian yang sekarang datang di sini, juga mungkin nanti akan nonton rekamannya, itu sekarang jadi tahu apa yang harusnya dilakukan pada bagian UTS. Ya kira-kira seperti itu. Nanti kalau mau pakai yang paling gampang ada Crazy Egg, tapi nanti diajarkan juga yang 5 Whys. Kalian juga nanti ada apa namanya desk research yang sedang berlangsung. Harapannya masing-masing punya data. Jadi kalian tidak lagi berasumsi, tapi udah ngeliat langsung seperti apa di lapangan. Kemudian Anda bisa pakai ini nanti dengan tools, pakai FigJam segala macam silahkan. Tools itu bebas, terserah kalian mau pakai apa, tapi laporannya di FigJam, di Figma. Kemudian jangan lupa tentang problem statement, mohon ditulis dengan kelengkapan yang ada ini. Jadi apa yang mau kalian redesign atau yang mau kalian desain buat dari awal. Jadi bisa aja kalian ganti how might we creating, itu nggak ada masalah. Kalau memang sebelumnya nggak ada, atau kalian pengen improvement, jadi redesign, itu juga oke. Kemudian untuk siapa? Untuk siapa ini harus clear, jadi jangan bilang untuk pengguna. Pengguna tuh luas. Jadi kalau di user, di UX, kita bilang pengguna kalau kita menjelaskan teori biasanya. Tapi begitu kita sudah masuk ke problem yang spesifik, kita nggak ngomong pengguna lagi. Jadi kalau kalian bilang aplikasinya buat mahasiswa S1, kita akan bilang, iya jadi mahasiswa S1 itu perlunya begini. Langsung keluar labelnya. Kita perlu buat ini untuk dokter paru gitu, produknya. Langsung keluar, orangnya siapa. Karena kalau kita masih ngomong pengguna, kita sama sekali tidak akan mikir nanti siapa sebenarnya akan pakai ini. Jadi jangan ditulis pengguna. Kemudian his need, bisa her need, bisa juga. Intinya adalah
ini adalah kebutuhannya dia apa. Artinya ketika kalian udah lihat problem tadi, ada mahasiswa yang kesulitan di kuliah online, mungkin karena masalah sinyal, nanti gimana kalian mikirin gimana caranya kita bisa merancang kuliah online, sehingga mahasiswa yang berada di pedalaman itu tetap bisa, tetap tetap dapat berinteraksi dengan dosen, dan mencapai capaian pembelajaran dengan baik dan nyaman. Bisa dibuat seperti itu. Tapi intinya adalah ini bukan sekedar dibikin, tapi harus kalian pikirin what-nya apa, untuk siapanya, dan apa kebutuhannya mereka. Again, yang kalian tulis minggu ini adalah draft, itu masih bisa diubah sampai pertemuan kelima. Nah, product vision lebih sulit lagi, makanya kita bilang di pertemuan ketujuh gitu. Jadi kalian sudah punya gambaran apa yang mau kalian buat. Yang mana target customer itu akan diambil dari sini, problem statement. Customer need ini akan diambil dari problem statement juga. Tapi produk kalian apa? Kemudian kategori atau deskripsinya apa? Dan keunikannya apa? Itu baru bisa kalian dapetin nanti di pertemuan 7. Jadi sekarang silakan tulis aja, tapi lagi-lagi poinnya adalah jangan sampai terpaku bahwa ini adalah yang final. Masih bisa diubah. Oke? Mungkin itu aja sedikit pengantarnya. Selanjutnya kita bisa langsung diskusi. Silakan. Mangga dikembalikan ke siapa? Ke Imam. Mangga, Mam. Terima kasih komisi pengantarnya. Nah ini jadi silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kayak dari teman-teman perihal tugasnya gitu, terus kayak ada yang kebingungan atau mau nyampein homework kalian kayak kalian udah buat kemarin ke Pak Uzi udah bagus atau belum, itu bisa juga gitu. Oke, mungkin mau siapa duluan? Ada yang mau nanya-nanya? Tapi sebelum nanya mungkin udah paham belum apa maksud yang mau saya sampaikan tadi? Kebayang nggak maksudnya? Sudah kebayang, Pak. Oke. Monggo silakan. Kalau ada yang mau nanya atau ada yang masih bingung atau mungkin minta pendapat tentang problem statement-nya. Mau Pak, mau. Monggo silakan, Hamim. Ya, jadi kan kita di sini itu belum desk research-nya belum selesai, terus dev interview juga masih jalan. Jadi fix problem statement-nya itu belum ada kan Pak. Jadi yang ada itu cuman kita bikin dari problem statement yang dari asumsi kita. Yes. Nah, dan itu emang pasti masih asumsi kalau tahap ini kan? Iya masih asumsi. Oh iya benar Iya. juga Pak. Ya jadi masalahnya yang kita pilih dari asumsi kita itu gini, sumber informasi tentang kegiatan Islami atau kajian di masjid hanya terpampang di mading masjid. Tidak tersebar luas ke seluruh jamaah yang ada di sekitar masjid atau ke jamaah yang mungkin lagi nyari kajian dengan tema tersebut, tapi lokasinya cukup jauh dari masjid. Jadi penuntut ilmu agama yang pengen ikut kajian tadi susah nyari tempat dan waktu kajian yang pas karena nggak ada pusat informasi tentang jadwal kegiatan atau kajian ini. Nah, jadi problem statement sementaranya, how might we creating pusat informasi seluruh kegiatan di masjid untuk jamaah milenial dan Gen Z, so that jamaah bisa berpartisipasi dalam kegiatan masjid tersebut dan merasa mudah untuk pengaksesannya dan jadi puas. Gimana Pak komentarnya? Ya sebenarnya udah oke sih kalau buat asumsi awal ya. Cuma nanti mungkin perlu karena kamu benar tadi masih broad dan itu wajar karena kan masih masih pertemuan 2. Kalian belum dapat teknik buat ngedalemin kan lewat explorative interview dan yang lain-lainnya. Nanti mungkin saran saya adalah kamu harus pilih target user yang spesifik. Oh, lebih spesifik lagi. Yes, jadi apakah mau yang sifatnya dia baru mulai ikut atau dia sudah sering ikut secara rutin? Karena yang saya pahami kalau dia sering ikut, dia biasanya udah punya ini kan, udah punya sumber. Iya. Jadi kayak sumber yang dia lebih percayai, ada preferensi tertentu gitu kan. Sedangkan kalau yang baru mulai, dia pasti bingung, saya mau ikutan yang mana. Nah, kebingungannya tuh beda tuh. Nah, jadi nanti
Kalian coba aja ngobrol dengan keduanya. Jadi ngobrol dengan orang-orang yang mau ikutan kajian, sama ngobrol dengan orang-orang yang sering ikutan kajian. Terus kalian coba discover masing-masing keduanya itu ada kendala apa, kemudian bagaimana mereka melakukan hal ini saat ini, terutama saat pandemi, apa yang berubah. Kemudian setelah itu nanti baru kalian pilih nanti. Kalian mau pilih ke yang mana, lebih spesifik lagi. Gitu ya. Oh iya. Nah, jadi Kalau pilih satu target user aja yang utama. oke, berarti untuk masalah sendiri udah bagus gak Pak? Ya Untuk sebenarnya masalah nggak ada, itu. sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuma apa namanya kan yang penting eksekusinya nanti. Oh iya. Karena apa Oke. namanya kalau saya bilang ini apa tadi dibilang ini nggak bagus yang jadi masalah ada kan sekarang nggak ada yang seperti itu. Nggak tahu nanti kamu belum desk research kan. Nanti kalau desk research kan bisa nyari aplikasi yang udah sejenis apa. Atau mungkin bisa nyari cara-cara yang mereka lakukan sekarang seperti apa. Nanti lewat wawancara kan bisa dapat seperti itu. Curiganya saya biasanya kajiannya lewat WA Iya, atau ada akun Instagram gitu kan. Itu iya curiganya saya biasanya. loh ya. Iya biasanya sih yang saya temuin juga yang kayak gitu Pak. Bukan yang terpusat. Jadi kayak tersebar, mereka punya preferensi masing-masing, udah satu di situ ya udah di situ aja sumbernya gitu. Yes, makanya tadi segmennya yang penting. Karena mungkin ada segmen yang dia masih kebingungan untuk mencari. Bahkan sekarang kalau di YouTube kan juga udah banyak tuh. Mulai dari yang paling gaul sampai yang spektrum yang paling apa namanya lumayan kanan gitu ya. Itu juga banyak. Jadi apa namanya saya paham banget masalahnya di mana, tapi nanti kan harus fokusin ke salah satu. Oke, baik Pak, makasih banyak Apakah Pak. nanti mau nyasar pemuda atau mau yang masih remaja atau mau nyasar emak-emak, itu kan punya preferensinya beda-beda loh. Jadi itu ya fokusin aja ke salah satu. Oke, Tapi nyebar makasih. dulu, ngobrol Iya. dulu ke siapa-siapa. Nanti baru begitu ketemu, yuk kita pilih kira-kira mana nih yang paling oke, yang paling menarik. Berarti untuk target user yang buat di interview itu harus lebih spesifik gitu ya Pak? Kayak kita sebelumnya udah tahu nih dia udah sering ke kajian atau dia belum sering ke kajian atau mau, Nah, I see. atau itu kita tanyain pas kita interview mereka. Nah, saran saya adalah kalau di awal-awal ketemu semua. Oh, Karena ini masih tahap eksplorasi problem. Jadi ketemu aja semua. Makanya namanya interview itu nggak harus sekali. Jadi bisa aja pertama kali makanya namanya kan eksploratif interview ya, nanti yang tekniknya ya. Kalau eksploratif kan kita bisa nyebar dulu. Karena kita pengen tahu yang kejadian ini seperti apa. Nah setelah itu kan itu kan diverging lagi-lagi ya. Kemudian setelah itu kalian ngobrol, ini kita udah ngomong sama tipikal-tipikal yang begini, kita bilang ada kategorisasinya, kemudian hasilnya seperti ini, kira-kira kita mau pilih yang mana? Yang paling kritikal, segmen apa problemnya. Kalian udah dapat satu yang lebih spesifik, kalian bisa lakukan in-depth interview. Oh berarti ini tadi tuh masih masuk ke eksploratif, bukan yang in-depth ya Pak? Iya, jadi kalau di awal, kalau kalian masih ada banyak target user, kalau langsung in-depth, kalian capek. Karena in-depth interview itu bisa 1 jam. Kemudian ada caranya bikin pertanyaan terstruktur, modelnya terstruktur atau semi terstruktur. Itu ada caranya. Sedangkan kalau eksploratif itu lebih bebas. Dan tidak harus sedalam itu. Jadi cuma buat menggali aja apa yang sedang mereka rasakan saat ini dan bagaimana. Jadi jadi gitulah. Jadi namanya eksplorasi, kita nyebar. Nanti dari situ kerucutin mau fokus kemana. Misalnya kalian fokusin, kita bikin segmen emak-emak deh. Nah, baru kita cari responden berikutnya buat interview yang in-depth, tapi semuanya itu berasal dari segmen yang emak-emak tadi gitu misalnya. Atau kalau pemuda ya berarti semuanya segmen pemuda tadi. Gitu jadi. Berarti bisa jadi kan tadi awalnya asumsi kita itu masalah mereka itu ada di kajian. Bisa jadi abis eksploratif interview masalahnya bukan di situ. Terus kita ganti. Iya. Makanya kalau kamu in-depth itu berarti kan udah fokus ke kajiannya kan nanti kan. Iya. Jangan-jangan itu nggak masalah buat mereka. Oh oke. Baik Pak. Sangat bermanfaat. Makasih banyak Pak. Ya, makanya jadi prinsipnya diverge, convert, divert lagi, convert lagi gitu ya. Siap Pak. Oke, ini udah lumayan banyak, ada Ali juga datang.
Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Tim Kanebo. Jadi sekarang kompak-kompak ya ini virtual background-nya. Ini kayaknya yang mau nanya itu Pak, Fali Alwana Pak. Kok tahu? Ini bilang di chat dia mau nanya. Ayo Wan, nanya Pak. Loh, chatnya nggak ada. Di Enggak, di chat. chat grup maksudnya. Oh ya udah tanya aja silakan. Wah, tanya Pak. Kan santai aja kan ini ngobrol-ngobrol santai aja kok. Yang penting kan kita jadi paham, sepaham. Karena kadang apa ya, kadang ada sesuatu yang tidak sempat tersampaikan di kuliah atau mungkin di praktikum kita lupa gitu kan. Jadi ya tujuannya ini kan buat nanya-nanya. Cuma harus nyari waktu lain sih sebenarnya, waktunya kapan itu dia. Ada? Mangga? Bener nih, nggak ada yang mau nanya. Saya mau nanya nih Pak. Monggo silakan. Mumpung ada saya di sini. Jadi yang kita bingung itu gini Pak sebenarnya Pak. Kan kalau misalnya Bapak bilang kan tadi kan kita mesti mencari target user yang benar-benar spesifik Pak. Yep. Nah tapi nanti gimana jadinya kalau misalnya apa yang kita buat itu terlalu sedikit yang make Pak. Jadi kayak dia tuh ada di niche market dan kalau misalnya niche market itu udah nggak ada yang pakai lagi, ya udah selesai gitu Pak. Jadi nggak kepake lagi solusinya. Gimana Pak kalau gitu Pak? Ya gampang. Kamu tinggal tambahkan saja. Artinya gini, kita bicara tentang pengembangan suatu produk yang jangka panjang loh ya. Makanya namanya product vision statement itu sebenarnya ada yang jangkanya pendek atau terbatas, ada yang jangka panjang banget. Jadi yang jangka panjang banget itu dia sampai bilang kita pengen jadi market leader di bidang apa? E-commerce, terutama di bidang pertanian. Nah, kayak gitu. Jadi istilahnya apa ya? Be-hack itu istilahnya adalah pokoknya audacious, itu maksudnya ambisius banget kayak gitulah. Nah, tapi itu adalah yang jangka panjang, tapi pada akhirnya dia akan di breakdown jadi jangka pendek. Nah, misalnya kita lihat kalian lihat sendiri kan kalau aplikasi sekarang kayaknya fiturnya banyak banget kan ya. Jadi kalau kan mungkin pakai aplikasi ojol, sekarang kan isinya nggak cuma ojol. Artinya awalnya memang ojol, tapi kemudian ada e-payment, e-wallet, ada apa namanya pengiriman barang, ada pengiriman makanan, dan segala macam. Kenapa jadi seperti itu? Ya karena mereka ingin memberikan value yang lebih kepada user. Tapi ketika di awal, ketika kita bicara konsep MVP itu minimum viable product. Jadi yang pengen kita kejar pada saat konsep MVP itu adalah kita luncurkan aplikasinya dan ada yang pakai. Gitu. Nah yang jadi masalah adalah MVP ini harus cepat development-nya. Jadi nggak ada lagi, makanya kalau kalian lihat aplikasi-aplikasi yang kalian pakai di mobile itu, yang terutama yang startup yang sampai sekarang masih jalan, itu awalnya pasti nggak gede. Awalnya kecil-kecil dulu kan. Awalnya kecil, fokus, targeted, udah gitu dia mulai expand. Ini balik ke soal nomor 10 waktu di kuis. Makanya yang namanya metode desain itu nggak cuma satu iterasi, tapi beriterasi-iterasi. Katanya kita bicara pada saat mulai. Karena ini kan kalian dalam tanda kutip sedang memulai kan. Nah ketika memulai, ketika kalian berusaha untuk mendapatkan target user sebanyak mungkin, yang jadi masalah adalah memuaskan banyak orang itu sulit. Jadi ketika kalian berhadapan dengan target user yang broad, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua, yang mulai dari yang ekonominya kecil sampai ekonominya tinggi, mulai dari yang dia terbiasa pakai teknologi dengan yang tidak terbiasa pakai teknologi, kalian kewalahan sendiri, dan akhirnya wujud produk kalian yang pertama itu nggak jelas. Mau dipakai sama yang remaja, kok ini rasanya fontnya gede-gede banget ya, karena mengakomodir supaya yang sudah lebih, yang sekitar 40 ke 60 tahun lebih gampang menggunakannya. Mau kita pakai yang, kalau misalnya ada perempuan yang pakai misalnya, kok ini cowok banget sih ininya gitu, apa desainnya misalnya. Itu jadinya nggak bisa memuasin semuanya. Nah makanya fokus dulu ke target yang utama. Dan target yang spesifik ini itu belum tentu kecil itu loh. Tapi kita target siapa sih user utamanya. User utama kamu kan bisa gede.
ukurannya. Dalam artian misalnya kalau kamu punya targetnya student S1 kan udah gede sebenarnya. Tapi maksudnya jangan sampai kita ngelebar, kita ngurusin S1, S2, S3 sekalipun. Apalagi kalau S3 range umurnya udah jauh banget. Itu S3 tuh ada yang masih 20-an, yang 40, 50 tahunan juga ada yang lagi studi S3. Tapi kalau S1 range-nya biasanya di situ kan, udah jelas gitu. Nah, sehingga lebih mudah untuk kita incer, dan dia juga ukuran populasinya gede juga gitu sebenarnya. Nah, tapi dengan kita udah batasi ke sana, kita udah bisa fokus, oh ternyata targetku adalah orang-orang seperti ini, aku bisa fokus gali kebutuhan yang untuk mereka, kemudian kita bisa buatkan solusi yang kira-kira sesuai dengan mereka, kita ngobrol dengan mereka. Nah, selama perjalanan di iterasi yang kalian lakukan, kalian jadi lebih mengenal problemnya, kalian lebih mengenal dengan target user kalian. Luncurkan itu yang namanya kita bilang MVP, ada user beneran make, kalian dapat feedback, kalian bisa perbaiki. Kalau kalian merasa udah mateng di situ, udah mulai stabil, tim kalian juga udah bisa expand karena udah ada pemasukan masuk dari MVP tadi, kalian bisa mulai incer target yang berikutnya. Tapi ketika kalian pindah ke target berikutnya, misalnya ke mahasiswa S2, kalian sudah punya knowledge tentang mahasiswa S1, problemnya kalian udah lebih kenal, kalian udah dapat feedback, jadi kalian tahu mana yang berhasil, mana yang nggak berhasil, sehingga ketika kalian ekspansi, kalian nggak seperti kosong ketika iterasi yang pertama. Tapi udah dapat pembelajaran dari iterasi yang pertama tadi, sehingga bisa lebih mudah dilakukan harapan. Nah, sehingga dari situ nanti kalian kemungkinan berhasilnya harusnya lebih tinggi, kemudian setelah itu selesai yang S2, expand lagi ke yang S3, gitu segala macam. Atau bahkan lama-kelamaan yang terjadi adalah kan akan punya kayak tim atau squad. Jadi ada satu tim, nanti kamu ini produknya untuk incer yang buat S2, kamu ngincer yang buat S3, kamu ngincer yang buat S1. Akhirnya masing-masing bisa jadi fitur sendiri, bisa jadi produk sendiri, sama kayak yang kita lihat di aplikasi sekarang kan. Ada payment-nya sendiri, itu nyambung kemana-mana. Kemudian ada sending-nya sendiri, ada food-nya sendiri. Jadi diversifikasi jadinya. Tapi ya tadi kita mulai kecil. Kita mulai kecil belajar, kita dapat uangnya dari MVP, kemudian dari situ kita bisa expand, kita bisa rekrut orang, kita bisa lakukan lebih banyak yang lain lagi, dan seterusnya. Gitu ya, Nabil ya, jawabannya ya. Oke, jadi supaya nggak kecapean dari target yang gede banget ya Pak? Iya, karena kalau lu mulai gede, luncurnya makin lama, akhirnya lu nggak selesai-selesai gitu loh. Oh iya Pak, mau nanya lagi. Untuk eksploratif interview itu mending berapa orang Pak? Sebaiknya rekomendasinya. Kalian bisa interview 3, kalian bisa interview 10, sebenarnya jangan-jangan yang 3 lebih berhasil. Tapi belum tentu yang 10 nggak berhasil gitu. Jadi maksud saya gini, yang penting itu ketika interview adalah sebelum orangnya ya, karena biasanya orang itu pada akhirnya ini akan balik ke pertimbangan berapa lama waktu yang kita punya. Nah iya Pak. Jadi kalau kita cuma punya waktu 1 minggu, kalau dengan dibandingkan yang 3 minggu, ya berarti kalau 1 minggu mungkin kita cuma bisa 2 orang, 3 orang. Kalau waktunya 3 minggu mungkin kita bisa dapat 10 orang gitu kan. Yang lebih penting itu bukan jumlahnya sebenarnya. Yang lebih penting adalah kita apakah memilih orang yang diwawancarai dengan tepat, apakah dia memang merepresentasikan masalah dan dia mengalami masalah tersebut. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mewawancarai. Jadi 2 itu lebih penting dibandingkan berapa banyak kalian mewawancarai orang. Jadi jangan-jangan kita wawancari 10 tapi caranya salah. Ya berarti kita nggak dapat insight juga dong. Iya, sia-sia. Atau kita wawancari 10 tapi yang kita wawancarai semuanya karakternya sama semua, mirip-mirip. Jadi kita cuma dapat konfirmasi hal-hal yang sama aja. Tapi ada yang kita wawancarai 3, kita lakukan dengan cara yang benar, dan mereka punya karakteristik yang kayak tadi ya, karena interview eksploratif, kita pengen lihat dari berbagai sisi gitu, dan kita dapat pandangan-pandangan tadi, ya berarti lebih berhasil yang 3 kan. Nah, apalagi kalian masih belajar, makanya kalau kalian masih belajar, saya akan bilang bahwa yang lebih penting adalah pilih orangnya siapa. Kemudian
pastikan kan wawancari orang yang benar dengan cara yang benar. Berapa yang akhirnya bisa diwawancarai ini akan tergantung daripada satu, apakah mereka gampang ditemukan. Yang kedua adalah apakah kalian punya waktu yang cukup untuk itu. Ya. Baik Pak, makasih banyak Pak. Iya. Yang ideal sih sebenarnya sebanyak-banyaknya. Tapi apa namanya? Waktu. Tapi ya itu Pak, batasannya selalu di resource. Makanya ketika nanti kita bicara testing juga seru tuh. Berapa banyak user yang harus dilibatkan pada testing. Nah itu ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, ada yang bilang 12. Tapi semuanya akan bilang gini. Yang kita cari adalah keseimbangan antara seberapa banyak masalah yang kita temukan pada saat testing dengan jumlah yang mau kita wawancarai dan apa namanya resource yang kita punya. Gitu sih. Jadi kita punya masalah waktu, kita punya masalah sumber daya, dan itu yang membuat jumlah yang diwawancarai tidak jadi prioritas dibandingkan dengan yang 2 tadi. Siapa yang kalian wawancarai, sama metodenya benar atau enggak. Sip. Oke. Sip, makasih Pak. Ada lagi? Pak izin tanya Pak. Mangga. Duen dulu, nggak apa-apa. Oh ya udah, thank you. Ini sih Pak, mau lebih ke konsultasi. Jadi kelompok kita tuh udah dari minggu lalu udah brainstorming beberapa ide, terus akhirnya kita nemu 2 ide ini. Cuman kita masih bingung mau pilih antara 2 itu mau yang mana. Jadi oke. Jadi ada ide yang pertama tuh kita mau bikin app buat buat ngebantu pelafalan orang dalam berbahasa. Jadi misalkan ada orang yang mau belajar bahasa Inggris misalnya, tapi dia sebelumnya tuh dia udah ngerti tentang teorinya segala macam, grammar segala macam, cuman dia masih susah dalam pronunciation-nya. Nah, ini aplikasi ini niatnya mau ngebantu di situ dengan cara sistemnya tuh kayak mesin karaoke gitu Pak. Jadi ada running text-nya gitu. Nah, terus ntar dia baca dari situ, terus ntar bisa di-scoring seberapa bagus pelafalannya dia dari situ. Nah, nah dari situ tuh teksnya ntar dia kayak warna hijau kalau misalkan pelafalannya bagus, terus merah kalau misalkan salah gitu. Nah, terus misalnya lalu kalau misalkan yang satu kata itu misalkan dia salah pronounce-nya itu, ntar dia ada kayak muncul teori singkat gitu tentang katanya, terus cara pelafalan yang benar, terus ntar ada kayak tombol buat speaker gitu, misalkan bunyi kata yang benar tuh begini itu misalkan. Nah, terus dari situ misalkan udah selesai nih, kan tadi orangnya belajar pelafalannya itu dari sistem karaoke, tapi diambilnya dari cuplikan film. Jadi niatnya kenapa kita pakai cuplikan film itu supaya ceritanya kayak lebih lebih seru. Lebih seru gitu Pak, kayak. Jadi kita kayak terlibat dalam dialog gitu ya. Nah iya gitu maksudnya Pak. Iya, kebayang. Menarik sih. Nah terus terus dari situ udah selesai tuh ada sistem scoringnya gitu berdasarkan keakuratan pelafalannya gitu. Nah terus dari scoringnya itu ada sistem rankingnya gitu dari beginner sampai intermediate terus pro. Nah terus dari sistem rankingnya itu niatnya mau menghubungkan antar sesama pengguna app-nya itu biar nanti sesama pengguna itu bisa ngelatih pelafalannya bersama gitu, jadi saling main lah istilahnya begitu, saling ngomong. Tapi lewat dialog yang film gitu-gitu ya tadi ya? Iya, kayak gitu. Nah, lucu juga yang menjadi permasalahannya tentang ide yang itu tuh kita masih belum tahu sistem sensor untuk aplikasinya tuh kayak gimana. Terus juga jenis bahasanya tuh kita masih belum bisa nentuin mau mencakup apa aja. Tapi kayaknya sementara mungkin satu bahasa dulu kali ya, bahasa Inggris mungkin. Terus ntar bisa disebarluaskan. Yes. Terus
permasalahan laginya itu adalah kita masih bingung bentuk aplikasinya tuh bakal kayak gimana. Itu masih agak bingung di situ. Oke. Nah, itu yang ide pertama. Terus ada ide yang kedua. Nah, yang ide kedua ini aplikasi untuk mendeteksi masalah pada rambut. Em, eh, misalkan apa namanya aplikasi ini tuh lebih buat yang keluhan apa namanya ini aplikasi keluhan apa namanya dari keluhan wanita yang rambutnya itu sering mengalami permasalahan misalkan kayak iritasi atau karena salah sampo atau mungkin karena pakai jilbab yang terlalu lama terus keringet panas segala macam kayak gitu. Nah, yang ide kedua ini pengguna appnya itu melakukan scanning pada rambutnya untuk mengecek kerusakan yang terjadi pada rambutnya. Scanningnya mungkin mirip-mirip seperti aplikasi yang scan tanaman atau mungkin aplikasi yang scan yang kayak mainan mainan kartu yang kayak Boboiboy gitu, mainan anak kecil kayak gitu. Terus sistemnya itu terus ntar dia mendeteksi kerusakan yang dialami oleh rambut pengguna. Terus dari situ hasilnya akan keluar, terus sistem otomatis akan memberikan rekomendasi formula hair treatment terkait dengan kerusakan rambut yang dialami pengguna. Atau yang ide kedua itu bisa nggak pakai scanning. Jadi yang opsi kedua itu lebih ke arah manual. Jadi yang arah manual ini nanti dia ngasih kayak semacam kuesioner gitu. Misalkan si pengguna kira-kira keluhannya apa. Nah, terus aplikasi ini ngasih arahan gitu untuk ngecek si pengguna ini bener nggak mengalami keluhan yang itu. Tadi dicek begitu. Terus dari hasil pertanyaan itu ntar dia keluar. Oh ternyata rambut ini tuh permasalahannya ini. Terus untuk memperbaikinya begini. Terus abis itu aplikasi ini juga nanti dia bakal kayak ngasih apa namanya kayak apa ya namanya, pokoknya ntar dia kayak misalkan setelah 1 minggu dia nanya lagi gimana ada perubahan nggak yang membaik atau memburuk, terus ntar dia rekomendasi kalau misalkan dia memburuk, terus cek lagi 2 minggu dan seterusnya. Itu masuk kayak ini apa namanya kayak jurnal report gitu kayaknya ya. Jadi itu untuk yang ide yang kedua. Permasalahan yang ide kedua itu adalah teknologi untuk mendeteksi jenis rambut tuh kita masih belum diketahui. Karena kan rambutnya kan mungkin dari cahaya segala macam kan susah nangkepnya. Misalkan rambutnya berketombe tapi pas di scan ternyata nggak ketangkep. Oke. Terus yang kamu pengen saya jawab apa? Nah, kita tuh bingung Pak, lebih baik kita tuh dari dua ini lebih enak explore ke ide yang mana. Tapi kamu udah ngeliat kan saya lebih responsif pas kamu cerita yang mana? Iya. Ya udah. Itu udah jadi clue kan sebenarnya. Cuma apa namanya karena kita bicara proses ya, jadi kita bilang aja daripada saya bilang kamu pakai ide yang ini aja gitu. Karena yang tadi lebih apa ya interaksinya itu jadi lebih kelihatan baru dan punya apa namanya nilai kebaruannya ada dan menarik gitu kalau kita dengerin ya. Apalagi tadi coba kamu ragunya itu adalah di teknologi sebenarnya kalau kelihatan. Nah cuma gini, teknologi itu nggak harus kamu bisa karena kita ini kan sifatnya adalah orang yang akan merancang experience-nya ya. Nah sehingga kalau kita rancang experience yang kita rancang di bagian awal itu adalah base experience-nya tuh kayak gimana. Artinya the best-nya. Nah, tapi nanti ketika udah masuk ke development, maka kita tahu diri. Artinya development itu nggak usah kita tuntut sampai yang dapat yang best, tapi bisa aja kita bikin roadmap pengembangan. Jadi kita mulai dari yang mana dulu. Artinya kalau kita bicara transportasi online, mungkin dari awal ketika diomongin, mereka udah mikirin, pokoknya bayarnya dari aplikasi, itu nggak perlu ngeluarin duit lagi, aman gitu. Tapi kan teknologinya mungkin belum bisa mereka buat. Jadi masih butuh waktu untuk bisa mencapai itu.
Nah, sehingga jangan terlalu khawatir dengan teknologi sebenarnya. Nah, kalau pada kasus yang satu tadi kan udah ada beberapa teknologi yang bisa kamu pakai sebenarnya. Misalnya adalah kalau bicara teknologinya ya, dan ingat kamu tidak bicara teknologinya, nggak perlu implement sampai teknologinya di UX. Tapi yang di mata kuliah ini, tapi bagaimana nanti bekerjanya. Artinya ilustrasi dia nanti bekerja seperti apa. Dan itu tadi idenya menarik kan, jadi misalnya bisa aja kamu bikin kayak ada potongan film, terus kamu coba potong manual gitu ya, terus nanti coba kamu ngomong, nanti keluar skor. Nah, skornya bisa jadi yang ngeluarin tuh orang juga gitu, jadi orangnya ngetik nanti, skor kamu sekian gitu, segala macam. Jadi masih disimulasikan. Itu yang namanya kita bilang sebagai Wizard of Oz namanya. Jadi kita pura-pura nunjukin ke orang bahwa kita kayak punya sistemnya atau produknya, padahal di belakang itu kita yang ngendalin manual. Jadi belum ada programnya sebenarnya. Teknologinya belum ada. Itu masih gambar-gambar mock-up prototype. Tapi bisa kita gerak-gerakin gitu loh. Jadinya. Kebayang ya, Syahid ya? Iya, Pak. Nah, Bayang, itu yang pertama. Karena keraguan kamu kan tadi di situ ya. Jadi, you tidak harus implement di mata kuliah ini. Karena sebelum kita masuk ke implementasi, kita kan harus tahu dulu apa yang mau kita implement. Nah, itu yang kita targetin sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah tadi ketika yang saya tangkap juga, kamu bingung mau milih yang satu apa milih yang dua. Walaupun saya sudah mensiratkan yang mana yang lebih menarik, tapi maksud saya adalah, disitulah kamu perlu lakukan ngobrol di luar tim. Jadi ngobrol dengan orang-orang yang memang ada yang memang hidup di sana gitu. Jadi misalnya ketika kamu ngobrol yang topik yang pertama ya kamu bisa ngobrol dengan orang-orang yang lagi belajar bahasa Inggris atau mungkin belajar dengan guru atau ngobrol dengan teman-teman kamu yang dia ngeles bahasa Inggris atau bukan ngeles kalau ngeles kan ngasih les atau mungkin ngajarin bahasa Inggris gitu loh, misalnya kan ada beberapa yang kayak gitu ya, mungkin bisa ngobrol seperti itu. Atau dosen ilkom kan ada juga yang ngobrol yang ngajar bahasa Inggris kan, ada Pak Rido gitu misalnya. Kalau kamu mau ngobrol kan bisa aja, tapi jangan takut aja. Baik kok Pak Rido, kamu tinggal Japrian ketemu atau mungkin lewat Google Meet. Nanti kan beliau juga bisa cerita gitu apa sih tantangannya gitu ketika membuat orang tuh bisa latihan suara gitu ya. Jadi bisa seperti itu juga. Intinya ngobrol sih. Artinya dari situ nanti kamu tahu mana yang kira-kira orangnya tuh perlu, mana yang menarik, mana yang bisa kamu lebih potensial buat dibuat. Terus masalah teknologi, karena di keduanya pun tadi saya melihat sebenarnya kamu udah nyebutin beberapa teknologi yang kamu bayangin, tapi ada beberapa teknologi yang saya tahu tapi belum kamu sebutin. Nah, untuk itu berarti kamu perlu lakukan pencarian sebenarnya. Jadi kamu research tapi tentang teknologi-teknologi yang bisa kamu pakai. Contoh misalnya buat yang bahasa Inggris, ketika pelafalan, itu kan pelafalan oke ya, satu hal. Tapi ketika tadi kamu udah masuk ke film, ketika masuk ke film kan kita ada penjiwaan, ada karakter kan. Artinya mungkin ada adegan yang keluarnya marah-marah gitu misalnya. Itu kan bisa jadi lucu-lucu, itu bisa nambah experience juga kan kalau dia harus ngomong tapi marah-marah. Itu gimana perasaannya gitu. Gimana caranya supaya dia mau ngomong gitunya. Nah, itu kan menarik ya. Nah, tapi kan emosi sekarang udah bisa dideteksi lewat suara kan. Nah, itu bisa pakai teknologi seperti itu gitu loh maksud saya nanti. Jadi ketika kamu konsep desainnya seperti apa, kamu bisa tunjukkan interaksi-interaksi yang kayak tadi. Jadi mungkin ada adegan yang sifatnya seneng atau adegan yang datar dulu. Kalau datar kan mungkin lebih mudah ya. Ngomong aja belum lancar, apalagi kita mau melafalkan dengan benar gitu, dengan intonasi dan emosi yang benar gitu. Tapi buat orang-orang yang sudah jago, maka dia mungkin akan perlu. Dia udah bisa ngomong, tapi mungkin intonasinya belum natural atau mungkin emosinya belum natural. Kamu tambahin mode yang seperti itu. Nah, cuma ingat, jangan kejar dua-duanya di IMK. Karena itu nanti kelebihan takutnya. Jadi, fokus dulu ke satu. Tapi next-nya kamu bisa explore ke sana nanti. Gitu sih.
Jadi nanti kamu bisa tentuin lah mau fokus untuk yang apa namanya yang baru belajar atau fokus yang mau melancarkan. Karena itu pasti akan beda apa namanya tuntutannya. Tapi ya tadi yang saya saranin, satu, ketemu dengan orang-orang yang memang di bidang itu, mau yang tentang latihan bahasa Inggris ataupun dengan yang rambut, nanti kamu cari mana yang lebih gampang kamu temui. Yang kedua, pas desk research, coba cari juga teknologi yang bisa bantuin kamu. Karena desk research itu kan yang kemarin diminta kan ada opportunity kan ujungnya. Jadi you baca apa, dapat info apa, terus menurut kamu ada opportunity apa nih yang bisa kita kaji. Opportunity itu bisa ditaruh itu. Ini kayak potensial nih buat nyelesain masalah yang ini. Kamu bisa tulis. Baru dari situ nanti kamu bisa tentuin. Nah, kalau kamu bingung, kuncinya dua aja. Satu, eksplorasi. Yang kedua, jadi diverge. Kemudian nanti kamu bahas satu kelompok kira-kira apa ini. Jadi nanti ketika kamu pengen interaksinya lebih clear tapi bingung, ya udah pakai Crazy Eight gitu misalnya. Atau pakai metode-metode brainstorming lain. Bangkitin ide sebanyak mungkin, bahas. Jangan dipendam sendiri. Kalau kalian bertiga bingung, ajak orang-orang bahasa Inggris itu yang mereka udah lagi mungkin punya kesulitan di belajar itu bahasa Inggris atau di rambut, suruh mereka ikutan brainstorming. Karena yang mengalami itu mereka gitu. Dan kalian boleh melakukan itu. Itu namanya participatory design. Jadi ketika ngedesain, kalian melibatkan usernya langsung. Dan kadang-kadang itu bagus kalau kita misalnya tadi kayak yang kita rasakan tadi, kita nggak bisa, kita terbatas banget ilmunya di sana, tapi mereka mungkin bisa ngasih insight buat kita. Libatin mereka, yuk kita meeting, coba kita Crazy Eight, nyoba, jadi kita bangkitin 8 ide, nanti kita pakai Vic Jam, nanti, tadi saya nggak ngerti ininya, udah, nanti kalau kepikiran tulis, nanti mereka akan ngeluarin juga dan sendirian dan kan kebantu juga kan. Jadi gitu ya, jadi kalau timnya bingung ya libatin usernya. Karena ya tadi kuncinya user-centered design adalah usernya pun bisa dilibatkan dalam setiap proses. Gitu ya, Dwayne. Ada yang kelewat nggak? Enggak sih Pak, berarti yang ide yang pertama itu kalau misalkan dimasukin yang tonasi itu berarti penggunanya bisa juga sekalian melatih jadi voice actor atau pemeran film gitu ya Pak ya? Iya, tapi buat ini aja lebih natural istilahnya. Kemudian tadi yang multiplayer kan menarik kan kalau kamu bisa jadi 2 peran gitu kan. Saya berperan jadi Joker, kamu berperan jadi siapa, terus kita ngomong ya kayak gitulah, kayak kita jadinya menarik gitu loh. Ya, Pak, tapi ya tadi fokus aja ke salah satu dulu. Tadi kan kita masih nyebar ya. Tadi kita diverge loh, cuma diverge-nya ide dari saya sama ide dari kamu kan. Tapi nanti harus dikerucutin dulu buat yang mau dibikin yang mana duluan. Ya, jadi bukan berarti kita divert semuanya harus dikerjain, bukan. Nanti kamu pilih aja yang mana yang menurut kamu lebih penting, lebih menarik, dan kalian lebih enjoy ngerjainnya buat iterasi 1. Sip. Ya Pak, makasih Pak. Oke, 4 menit lagi, ada satu lagi nggak? Pak nanya singkat aja Pak. Mangga, ini kan kalau IMK kita Abdul ya, sorry Abdul. Ya, Abdul. Ini kalau IMK kita kan mau cari problem, terus kita mau bikin solusinya. Nah, tapi misalnya kalau kita udah kerja di perusahaan, kalau misalnya kita dikasih problem, terus disuruh cari solusinya, itu proses awalnya beda nggak Pak? Karena memang kita sudah dikasih problem ya, kita nggak nyari. Ya sebenarnya malah lebih enak, karena kamu udah punya kerangka yang jelas ya, ada problem yang jelas di awal. Tapi maksudnya gini, kamu tetap harus bikin problem statement. Kenapa coba? Karena bisa jadi problem yang diberikan ke kamu itu bentuknya belum clear. Mungkin kamu cuma dibilang bisa nggak naikin penjualan aplikasinya kita gitu, misalnya ya. Nah tapi itu kan problem yang umum banget gitu. Dan bahkan itu mungkin bukan problem, itu gejalanya. Jadi dampaknya malah. Jadi dampaknya adalah kita punya dampak, apa yang pengen kita ubah, istilahnya keadaan yang mau kita ubah itu adalah sekarang kita udah luncurin aplikasi tapi nggak ada yang mau bayar. Jadi in-app purchase-nya nggak banyak yang mau beli. Itu kan keadaan sekarang yang mau kita ubah. Nah, tapi kita harus tahu kan, kenapa sih ini rendah gitu. Kenapa nggak ada yang mau beli? Di situ kita eksplorasi dulu buat dapetin problemnya sebenarnya apa. Ternyata begitu kita eksplorasi,
Ternyata orangnya bilang, saya nggak nyadar ada fitur in-app itu, atau dibilang in-app-nya kemahalan gitu misalnya, atau mereka bilang in-app purchase-nya apa namanya, saya tidak merasakan value dari in-app purchase tadi. Nah itu yang jadi problemnya nanti. Jadi gimana sih user itu jadi merasakan adanya value dari in-app purchase tadi gitu loh. Jadi problem itu belum tentu problemnya bisa jadi masih apa namanya vague. Kalau bahasa Inggrisnya vague ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Nggak jelas gitu lah, terlalu umum. Kamu tetap perlu breakdown untuk nyari akar masalah. Nah, makanya di praktikum itu kalau kamu list ada metodenya, di situ kan ada 5 whys. 5 whys itu buat apa? Buat nyari root of problem. Karena bisa jadi yang kamu dikasih problemnya itu bukan akar masalahnya. Jangan-jangan akar masalahnya ada sesuatu yang kita nggak tahu, yang bahkan orang yang ngasih kita masalah tadi nggak ngerti juga. Ya di situ tugas kamu tetap harus melakukan pendalaman terhadap masalah tadi. Gitu sih, Kim. Ya tekniknya tetap dipakai juga. Karena ya tadi belum tentu yang kita anggap masalah itu masalah. Nah makanya kalian pun nanti ketika wawancara ya, ketika responden kalian ngomong dan bilang, iya saya merasakan masalahnya ini, belum tentu itu akar masalahnya loh. Belum tentu itu gitu. Jangan-jangan dia sendiri nggak tahu apa yang dia sebenarnya butuhkan. Jadi customer atau responden itu nanti itu ada sesuatu yang dia mau, what user want. Tapi kalau kita lihat dari tadi yang kita tulis di problem, yang kita tulis adalah what user needs. Belum tentu yang user mau itu adalah yang mereka butuhin. Kalau kalian nanya ke orang-orang di tahun 1900-an tentang kendaraan seperti apa yang kalian inginkan, mereka akan bilang kuda-kuda yang lebih cepat. Tidak banyak orang yang akan bilang saya pengen mobil. Karena waktu itu mobil sama sekali orang nggak pada tahu. Tapi ketika orang melihat, ada orang yang melihat apa namanya, oh ternyata akar masalahnya pada kuda, itu adalah pengelolaannya itu makhluk hidup, dia bisa mati, itu harus dirawat, kemudian ada masalah pembuangan segala macam, kecepatannya terbatas, daya angkatnya terbatas. Maka dia coba mikir, gimana caranya saya bikin pengganti kuda yang bisa menghilangkan semua problem yang dirasakan oleh orang-orang tadi. Dikeluarkanlah mobil. Dan sekarang yang hidup di jalan-jalan kuda atau mobil? Kuda kan? Ya kuda hidup kan soalnya kan. Kalau mobil kan nggak hidup gitu. Jadi maksudnya yang lebih baik dipakai kan mobil akhirnya. Nah kalau itu waktu itu orang yang mau bikin mobil tadi dia cuma percaya kuda-kuda yang lebih cepat, mungkin kan kita masih pakai kuda, tapi kudanya itu udah di reverse engineer supaya dia larinya cepet gitu. Bisa jadi gitu kan. Jadi hati-hati nanti antara yang user want dengan yang user needs. Kamu tetap harus menemukan itu. Ini tantangan kalian semua nanti ketika interview. Tetap kritisi. Tidak semua yang mereka bilang itu harus kalian laksanakan. Karena bisa jadi dia wants. Padahal yang kita cari adalah needs. Dan belum tentu orang tahu apa yang mereka butuhkan. Ya enggak? Kita udah pernah ngerasain itu pastilah ya. Oke. 11.01 cukup rasanya. Thank you semuanya. Jadi ini Imam udah datang lagi. Nanti rekamannya tolong dikirim ke saya Imam. Nanti biar saya upload ke YouTube. Jadi nanti mungkin yang lain kalau dia mau dengerin bisa lihat di YouTube-nya. Tapi lagi-lagi ya, makasih banget. Karena ada banyak materi yang mungkin saya, Pak Firman, Pak Dian itu tahu. Tapi kadang-kadang kita tuh lupa nyampein. Jadi atau kita sengaja nge-keep supaya itu ada yang nanya gitu. Tapi kadang-kadang nggak ada yang nanya. Nah makanya ada sesi-sesi seperti ini gitu. Jadi harapannya, ya tadi kan banyak kan jadi hal-hal yang saya bingung naruhnya di kuliah tuh di mana gitu. Tapi akhirnya dapatnya di sini jadi. Oke, makasih semuanya. Saya balikin ke Imam, silakan. Terima kasih semuanya udah join di kegiatan kita kali ini.
Oke nih, sekian. Kalau misalkan kalian udah ada banyak kerjaan, udah bisa live. Terima kasih juga Pak Uzi buat waktunya. Terima kasih guys. Yuk, sama-sama.